Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk tholabul ilmi. Dalam video kali ini kita berada dalam segmen diskusi santri, yaitu sebuah catatan-catatan diskusi kita yang barangkali bisa bermanfaat untuk kita share, kita bagi ke teman-teman. Baik, video ini bermula dari obrolan saya dengan saudara bahwa awalnya beliau bertanya kepada saya, kenapa kiai-kiai zaman dulu membuat lokasi perempuan di masjid itu di sebelah kanan atau kiri, atau pasutren istilahnya. Jadi kalau di masjid ini biasanya ada masjid utama ini untuk laki-laki, kemudian di sebelah kanan atau sebelah kiri ini tempat perempuan. Itu kenapa hikmahnya seperti itu? Kenapa dia bertanya begitu kepada saya? Maka saya jawab bahwa Allahu a'lam, saya tidak tahu, karena hadisnya jelas bahwa urutan mengenai lokasi shaf itu yang pertama adalah laki-laki, kemudian berikutnya adalah wanita dan anak-anak ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i juga memahami hadis itu seperti itu, bahwa wanita disunahkan di belakang pihak laki-laki. Bahkan dalam pendapat-pendapat fikih dinyatakan bahwa jika menyalahi aturan tersebut maka tidak mendapat fadilah jamaah. Saya sampaikan apa adanya mengenai pendapat mazhab Syafi'i mengenai aturan mengenai shaf sholat ya. Nah, kemudian dia balik mengatakan bahwa jadi hikmahnya ulama-ulama dulu, kiai-kiai Jawa itu menempatkan posisi perempuan di samping, kata beliau ini karena emansipasi wanita. Jadi menempatkan wanita pada posisi di samping laki-laki, sehingga ini bagian dari usaha dari para kiai-kiai dulu untuk emansipasi wanita. Ketika saya mengatakan itu, saya tidak sependapat dengan itu. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak berani mengatakan itu. Jadi kita sampaikan hadisnya jelas begini, ini laki-laki dulu baru kemudian wanita urutan shafnya ya. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan begitu itu. Maka kalau apa yang dilakukan oleh para kiai, para ulama-ulama pendahulu kita, menempatkan posisi shaf, posisi bangunan untuk sholat para wanita di samping, ini bagi saya tawakuf, tidak berani menjawab argumentasi-argumentasi, karena memang tidak bertanya jawab langsung dengan para ulama, para kiai yang membangun lokasi tempat sholat perempuan di masjid itu. Jadi jawaban bahwa emansipasi wanita ini adalah kesimpulan pribadi. Jadi tidak bisa kita ini terburu-buru menyimpulkan, kemudian karena pertambahan pemahaman kita kemudian kiai-kiai dulu tuh emansipasi wanita. Oke, kalau memang kiai-kiai dulu kita berpendapat ya bahwa kiai-kiai dulu itu membangun pasutren itu untuk emansipasi wanita, maka dengan pendapat kita ini, dengan asumsi kita ini, dikhawatirkan kita justru su'ul adab dengan mazhab Syafi'i, su'ul adab bahkan dengan hadis Rasulullah. Jadi seolah-olah yang terbaik begitu itu. Kiai-kiai Jawa ini emansipasi wanita. Seolah-olah dengan begitu itu maka mazhab Syafi'i tidak menghargai wanita atau diskriminasi terhadap wanita dengan menempatkan shafnya di belakang. Seolah-olah bahkan Rasulullah SAW yang hadisnya sharih jelas menyatakan bahwa shaf perempuan adalah di belakang, ini tidak emansipasi wanita. Nah, ini kan repot, ini kan bisa menjadi su'ul adab. Maka bagi saya pribadi, saya jawab tawakuf ya. Saya tidak tahu, wallahu a'lam, apa hikmahnya. Ini demi menjaga adab kita dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan juga demi adab kepada Rasulullah SAW yang telah mengatur shaf salat tersebut. Juga adab dengan apa yang dilakukan oleh para kiai, para masyayikh yang kita juga meyakini tahu mengenai hadis, tahu mengenai mazhab Syafi'i. Jadi wallahu a'lam, titik, sudah. Tidak usah perlu dijawab, tidak usah disimpulkan. Karena kalau kita menyimpulkan seolah-olah mendukung para kiai, para ulama terdahulu kita, tapi kemudian karena kita tidak paham alasannya,
kita justru menyimpulkan sendiri, kemudian su'ul adab dengan mazhab Syafi'i. Nah ini kan repot, maka jalur yang paling selamat adalah tawakuf. Dan adanya tawakuf ini kami ambil dari kiai saya santri dari Romo Kiai Hamid Pasuruan. Beliau menyatakan bahwa Kiai Hamid adalah salah satu dari 3 orang yang paling berpengaruh terhadap kiai saya ini. Yang pertama adalah ayahanda beliau sendiri, gurunya sekaligus ayahnya. Kemudian yang kedua adalah Kiai Hamid Pasuruan. Kemudian yang ketiga adalah Abuya Said Alwi Al-Maliki. Jadi tiga-tiga ini adalah kiai yang paling berpengaruh untuk diri beliau, kiai saya ini. Kemudian pada suatu waktu saya sowan dengan beliau mengatakan bahwa cerita-cerita, karena ibu saya juga santrinya Kiai Hamid Pasuruan. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya tidak tahu apa hikmahnya. Dulu waktu di pesantren Kiai Hamid Pasuruan itu, kalau zuhur itu santri-santri justru suruh tidur. Waktu zuhur santri-santri justru suruh tidur. Kemudian sholat zuhurnya agak akhir. Jadi mungkin sekolah atau ngaji, saya tidak tahu programnya sebelumnya. Kemudian mendekati waktu zuhur istirahat justru. Istirahat, kemudian sholat zuhurnya agak akhir, setengah 2, jam 2. Dan ya saya mengatakan, mengomentari ini, beliau mengatakan bahwa saya tidak tahu apa hikmahnya, saya belum paham. Selama belum paham apa hikmahnya Kiai Hamid Pasuruan dalam mengatur pondoknya waktu itu seperti itu. Ini adab beliau ya. Karena kita tahu bahwa hadis-hadis soal afdholiyah awal waktu, kita tahu soal hadis-hadis mengenai berjamaah di awal waktu dan lain sebagainya, instruksi hadis-hadis perintah-perintah dari Nabi untuk sholat di awal waktu ini sudah jelas. Tetapi kemudian kiai beliau yang salah satu dari yang paling berpengaruh untuk beliau ini, beliau melakukan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang dengan tanda kutip ya, seolah-olah tidak atau berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi. Maka penting bagi kita untuk adab kepada keduanya. Kemudian mengatakan bahwa nggak tahu hikmahnya apa, nggak tahu, sudah titik, nggak tahu ya nggak tahu. Jadi begitu. Jadi ini luar biasa menurut pandangan saya, dan ini menjadi manhaj kita bahwa kita harus adab kepada para kiai-kiai pendahulu kita. Kemudian jika ada beberapa hal yang mungkin kita tahu hadisnya begini, kok yang dilakukan kiai begini, maka keilmuan kita tidak sampai untuk itu, ya sudah tidak tahu. Tidak usah menyimpulkan. Kalau kita menyimpulkan, takut-takutnya kita justru su'ul adab kepada salah satunya. Kalau kita mengatakan hadisnya jelas, awal waktu ini, keliru itu ya ini berbahaya. Sebaliknya, kita juga mengatakan bahwa ini yang baik itu ya yang akhir begini sholat zuhurnya. Tidak, kita tidak seperti itu. Bahwa kita cukup mengatakan ini kebijakan beliau, wallahu a'lam, saya tidak tahu, tetapi saya tidak melakukan itu, kan gitu. Jadi di program di pondok kita, di kiai saya, sholat zuhur tetap di awal waktu, tetapi berbeda dengan pondok pesantrennya Kiai Hamid Pasuruan di waktu itu ya. Saya tidak tahu kalau sekarang, ini berdasarkan cerita beliau dan cerita ibu saya juga sama, bahwa di sholat zuhurnya di akhir waktu. Jadi ini manhaj kita bahwa kita harus jaga adab dengan para kiai, dengan jika tidak paham tidak perlu menyimpulkan sendiri tanpa bertanya langsung. Dan urusan tempat sholat wanita di masjid ini, kita tidak mungkin bertanya langsung pada kiai-kiai terdahulu yang beliau sudah wafat. Nah, dan kebanyakan yang masjid-masjid sekarang ini biasanya ikut masjid-masjid sebelumnya. Baik, kita sampai pada satu kesimpulan dalam video ini, diskusi ini, bahwa kita harus hati-hati dalam menyikapi tindakan perilaku kiai yang secara faham kita seolah-olah tidak sesuai dengan hadis Nabi atau tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Maka cukup kita wallahu a'lam, sudah, titik. Ini untuk menjaga adab kita. Kalaupun itu salah pun masih banyak hal yang positif yang bisa kita ambil manfaat dari para kiai-kiai kita. Maka tidak usah dikomentari, sudah wallahu a'lam. Nanti
takut-takut justru ilmu kita justru tidak barokah. Jangan juga kita terlalu terburu-buru menyimpulkan dan sehingga kita justru tidak mengikuti mazhab Syafi'i, tidak mengikuti arahan dari Rasulullah. Ini berbahaya juga. Baik, kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.